jika kita punya fungsi kita fx sama dengan x kuadrat. Oke, kita coba isi input outputnya. Fx-nya x kuadrat, kita tulis aja x inputnya 0, berarti outputnya 0 kuadrat. Berarti kan 0. Kalau 1 inputnya, outputnya 1 kuadrat. 1 kali 1 tetap 1. Inputnya 2, outputnya 2 kuadrat. 2 kali 2 4. Inputnya 3, outputnya 3 kuadrat. 3 kali 3 9. Kalau kita lihat ini nambah 1, inputnya nambah 1 terus, tambah 1, dan kita lihat outputnya tambah 1 dari 0 ke 1, dari 0 ke 1, terus nambah 3 dari 1 ke 4, terus nambah 5 dari 4 ke 9. Coba satu lagi, inputnya nambah 1, kita lihat outputnya itu 4 kuadrat atau 16. Berarti nambah berapa? 7. Kita lihat slope-nya tuh, kalau yang di sini tuh slope-nya 1/1, dari outputnya 1, inputnya 1, jadi slope-nya 1/1. Kita lihat dari yang ini +3 + 1, berarti 3/1. Ini 5, perubahan outputnya 5, perubahan inputnya 1, berarti 5/1. Yang ini 7/1. Jadi kita lihat slope-nya berubah-berubah. Berarti kita bakal ngedapat grafik fungsinya tuh bukan garis. Bisa kita lihat di sini. Ini fungsi y sama dengan x kuadrat. Kita lihat bukan garis. Jadi slope-nya tuh nambah terus, jadi nggak konstan. Kalau garis kan konstan dia kemiringannya. Ini kita lihat kemiringannya berubah-berubah. Ini mah turun. Ini dari rada curam, makin landai sampai dia berhenti dulu, baru jadi positif slope-nya. Jadi naik, makin curam. Nah, terus gimana kalau jarak? Di video sebelumnya kan ada fungsi jarak. Sebagai fungsi dari waktu. Jarak di satuan meter, waktu di satuan detik. Coba kita lihat. Bakal jadi kayak gini misalkan. Misal kita mau dari rumah mau ke kampus misalkan. Kalau kita gas itu berarti kan kecepatannya berubah makin cepat. Jadi kita nggak bakal dapat garis kayak gini.
Misal dari 0 detik 0, outputnya juga 0. Kita masih depan rumah misal. Kita kita di 10 detik misalkan. Di 10 detik kita dapat 100 meter. Karena 10 kuadrat itu 10 meter. 10 kuadrat itu 100. Kalau misal jaraknya tuh, misal ini waktunya kita bagi dengan X, berarti jaraknya tuh X kuadrat misalkan. Berarti gini, ya yang ini. Berarti dari 0 ke 10 detik kita berjalan waktunya, kita nambah 100 meter jaraknya. Tapi kan ini bukan garis ya. Terus gimana kita caranya nyari kecepatannya? Kita paling cuman bisa nyari kecepatan rata-ratanya. Jadi kita ngebayangin kalau garis mah kan enak, tinggal nyari slope-nya karena ya garis. Dari titik awal titik akhir kita cari titik akhir dikurang titik awal. Slope Y2 kurang Y1 kan per input 2 kurang input 1. Tapi kalau kalau grafiknya bukan garis, kita harus ngebayangin kalau kita tuh punya garis di antara dua poin ini. Jadi kita ngebayangin kalau ada garis yang melewati dua titik ini. Nah, baru kita cari slope atau kemiringan dari garis ini. Nah, itu kita bakal dapat kecepatan rata-rata. Jadi kayak sebenarnya kan ini bukan garis jarak yang kita tempuh tuh, tapi kita anggap garis, intinya gitu. Makanya kita dapat cuman rata-ratanya doang. Nah, terus ada yang namanya instantaneous speed. Itu tuh adalah kecepatan dalam benar-benar kecepatan waktu di suatu waktu yang tepat atau speed at exact moment. Jadi kecepatan pada suatu waktu, suatu momen yang benar-benar tepat. Jadi bukan rata-rata. Jadi misalkan ini kita misalkan di sini di waktu 6 detik kita lihat ini tuh rada lambat dibanding yang di atas. Soalnya kita bisa lihat kemiringannya beda. Ini rada landai.
Nah, kecepatan itu bisa kita bilang aja kecepatan, bukan kecepatan rata-rata. Nah, kecepatannya tuh itu tadi kecepatan yang benar-benar kecepatan pada waktu atau momen itu, bukan cuman rata-rata. Nah, caranya tuh kita kalau mau nyari itu kita pakai yang namanya turunan. Apa sih turunan itu? Oke, kita bayangin dulu. Ini titik awal kita, ini titik akhir kita. Inputnya 18 detik. Input keduanya tuh, input awalnya tuh 8 detik. Nah, kita nyari limit pas pas input yang keduanya tuh mendekati input pertama. Jadi kalau inputnya mendekati input pertama kan berarti mendekati ke 8. Nah, kita lihat fungsinya tuh, ini fungsi outputnya mendekati titik awalnya, berarti jelas. Nah, kita nyari limit pas X2, berarti kan input yang kedua mendekati input yang pertama. Dari perubahan Y per perubahan X, dari slope-nya. Kita terus nyari limitnya sampai kayak X2 nya mendekati X1. Jadi terus ikutin 8. Nah, sampai garisnya tuh kayak gini. Jadi seakan-akan cuman kita punya satu poin. Cuman punya satu titik. Berarti kan sebenarnya itu bukan cuma satu titik, tapi titik yang dekat banget. Jadi kita bisa cari slope-nya. Berarti kan kita punya slope di anggapannya satu momen di suatu waktu. Berarti kita dapat kecepatan exact-nya, kecepatan yang benar-benar di waktu itu doang, bukan kecepatan rata-ratanya doang. Nah, kita dapetin limit ini, kita dapat kecepatan yang benar-benar kecepatan. Nah, limit ini tuh dinamain turunan. Nah, kita tulis dulu kali. Limit itu sama aja kayak limit pas perubahan X mendekati 0 kan. Oke. Titik input awal mendekati input akhir mendekati input awal. Berarti ya perubahannya itu sama aja kayak kita bilang perubahan inputnya mendekati 0. X2 mendekati X1 sama aja kayak perubahan X-nya, delta X-nya mendekati 0. Sama aja.
dari perubahan Y itu apa? Berarti kan fungsi kita tadi itu oke, kita tulis aja jarak berarti jarak atau outputnya kita masukin inputannya, berarti kan ini output yang kedua, berarti output yang kedua berarti inputannya output yang kedua. Nah, kita bakal tulis dulu output keduanya tuh dengan X ditambah perubahan X, terus output ke satunya fungsi jarak dimasukin waktu X. Oh ya, X itu waktu, terus kita bagi dengan X plus delta X. Ini input yang kedua dikurang input yang pertama X. Kenapa input yang kedua tuh X plus delta X? Karena gini, misal input awal kita 8, input kedua kita 10, berarti gini kan, titik akhir titik awal. Nah, 8 tuh bisa kita buat 8 ditambah 2 itu kan 10. 8 ditambah 2, 8 ditambah 2 itu kan berarti 8 ditambah 2, 1, 2. Nah, 1, 2 itu tuh perubahannya, bener gak? 10 dikurang 8 berapa? 2. Nah, 2 itu juga perubahannya. Jadi kayak kita dari 8 nih, kita tambahin delta X, perubahan X. Ya, entah berapapun kita angka yang kita dapetin X2 nya, input keduanya, pasti itu tuh adalah input awal ditambah suatu perubahan dari inputnya. Input ditambah delta X, input ditambah perubahan inputnya. Input awal ditambah perubahan input sama dengan input akhir. Output juga sama, output awal ditambah perubahan output sama dengan output akhir. Intinya gitu. Nah, ini berarti jarak inputnya X tambah delta X kan, bisa kita tulis gitu, entah berapapun X tambah delta X itu nilainya, intinya kita dapat ekspresi ini inputnya dikurang output yang kedua, berarti jarak dimasukin input yang pertama atau X, dengan anggapan X itu adalah waktu awal kita atau input awal kita. Makanya ini input awal ditambah perubahan dari input itu. Nah, di bawah kita bisa kita kopas. Dapat sama dengan X tambah delta X dikurang X. Kita bisa X dikurang X, berarti kita bisa X dikurang X kan 0, berarti kita bisa tulis, bisa kita buang, kita dapat delta X saja ya, karena masuk akal. dari X ke X plus delta X, kayak yang saya bilang tadi,
perubahannya itu delta X, jelas. Kan di bawah itu seharusnya perubahan X. Ya kita dapat di bawahnya perubahan X, jadi masuk akal. Nah inilah turunannya. Jadi kita ngambil limit, kita nyari slope dari dari limit pas input, pas 2 poinnya itu berdekatan banget, hampir nyentuh, tapi belum 1 poin, bukan jadi 1 poin. Karena kalau cuman 1 poin kita nggak punya slope nih. Ya karena kalau kita cuma punya 1 poin nggak ada perubahan. Slope itu kan perubahan. Nah sebenarnya nggak perlu jarak juga. Yaitu definisi umum dari turunan. Turunan bisa dibilang slope dari grafik yang bukan garis. Kan kalau slope tuh notasinya tuh perubahan Y per perubahan X. Nah kalau kita udah ambil limitnya atau kita udah dapat turunannya, itu tuh adalah kita nulisnya dy, bukan delta y, dy per dx. Ini tuh turunan namanya. Nah fungsinya nggak perlu jarak dan waktu, nggak harus jarak, inputnya waktu. Indahnya matematika tuh gitu, mengabstraksi. Nggak perlu ada penerapannya, tapi abstrak juga bisa. So kita tulis saja fungsi f dari x plus delta x dikurang f dari x per delta x. Jadi argumen yang tadi tetap berlaku di sembarang fungsi, jadi nggak perlu jarak doang, nggak harus jarak doang, maaf. Jadi kalau misal fungsinya x kuadrat, berarti limitnya atau turunannya kita tulis saja dx itu limit pas perubahan x yang mendekati 0 dari f, masukin x tambah delta x f nya tuh kan x kuadrat ya, berarti input dikuadratin. Nah sekarang inputnya x tambah delta x, berarti x tambah delta x kita dikuadratin, bener nggak? Ini inputnya kita harus dikuadratin. Fungsinya tuh bilang gitu. Terus dikurang fx, x kuadrat. Inputnya x, berarti input si x dikuadratin. Nah kita kurang delta x. Nah ini definisi dari turunan x kuadrat. Jadi banyak, nanti kalian bakal nemuin aturan-aturan dari turunan. Dan ini definisinya. Jadi aturan-aturannya tuh dari definisi ini. Jadi kita nge-solve atau nyari si ekspresi ini tuh bakal jadi apa, jadi lebih simpelnya tuh. Dan nanti kalau kalian benar, limit ini tuh bakal jadi ekspresi 2x. Ada aturannya juga soalnya. Nanti ada aturan yang umum buat seluruh fungsi perpangkatan. Nanti mungkin kita bisa buktiin kenapa kita dapat 2x.